Halo sahabat YouTube semua, bertemu lagi bersama saya M. Ridwan. Pada saat ini kita akan membahas tentang skill yang ketiga, part yang ketiga, yaitu tentang apositif. Oke, apa itu apositif? Apositif adalah sebuah frasa yang menerangkan kata benda ataupun subjek ataupun pronoun. Cek tidak. Baiklah sahabat YouTube semua, di sini kita melihat pola apositif. Apositif itu yang pertama jika diikuti dua koma. Di dalam kalimat diikuti dua koma, ini koma yang pertama, ini koma yang kedua. Setelah koma yang keduanya diwajibkan dia harus verb. Maka subjeknya itu Tom, kemudian apositifnya a really good mechanic, menjelaskan tentang si Tom. Tom itu adalah pronoun atau subjek atau kata benda. Kemudian setelah dua koma maka dihadirkan verb is fixing the car. Kemudian ada tipe yang kedua yaitu apositif, really good mechanic. Di sini apositif, kemudian baru kalimat Tom is fixing subject and verb. Nah, kita perhatikan perbedaannya. Kalau dia dua koma, subjek ini subjek utamanya, kemudian baru apositif menjelaskan tentang subjek. Apabila dia satu koma, maka apositifnya duluan, kemudian langsung dia ke subject and verb. Nah, bagaimana teman-teman semua? Mudah kan belajar tentang apositif? Kemudian ayo kita lanjut tentang soal apositif. Nah, di sini ada satu soal tentang apositif yaitu Martha Graham. Kita lihat one of the pioneers of modern dance. Ada dua koma di sini, maka setelahnya harus verb, didn't begin. Nah, kita lihat di sini verb, maka ini adalah murni apositif. Maka untuk menjawab tentang pertanyaan tersebut itu kita memilih, kalau misalnya jawaban A ini bisa dikatakan konektor dan juga bisa dikatakan clause. Setelah dan sebelum konektor harus subject and verb. Tapi kalau dia clause, setelah clause who-nya harus ada verb-nya. Maka di sini tidak cocok untuk verb. Kemudian yang B, she was. Nah, kalau misalnya dia satu koma boleh kita pakai she was. Tapi hanya kalau dua koma tidak cocok kita pakai she was. Nah, kemudian yang C, one. Nah, one ini yang menjelaskan tentang si subjek. One of the pioneers. Nah, ini namanya adalah apositif. Oke, kemudian was one. Was one ini tidak cocok karena ada komanya untuk kalimat. Nah, maka jawaban yang lebih tepat di sini kita harus menghadirkan apositif. Jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Nah, sampai di sini dulu teman-teman, mudah dan paham tentang apa itu apositif. Kemudian kita lanjut lagi review satu soal lagi. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke soal yang kedua. Ayo kita sama-sama kita simak di soal yang kedua ini adalah di sini kita perhatikan ada dua koma yang dalam satu kalimat. Nah, ada dua koma yang pertama dan yang kedua. Total color blindness ada dua koma. Nah, ketika ada dua koma maka subjek utamanya adalah total color blindness dan kemudian apositif dibutuhkan untuk menjelaskan apa itu total color blindness. Kemudian baru diikuti oleh verb and object. Nah, di sini total color blindness kita lihat kalau misalnya ada kata date-nya, date di sini kalau kita pilih yang A, dan di sini harus menghadirkan langsung ke verb. Tapi di sini ada koma, maka tidak cocok kalau kita pilih yang A. Kemudian yang B, every condition. Nah, ini bisa dijadikan jawaban karena tidak ada clause dan tidak ada konektor di sini ya. Kemudian yang C ada konektor atau clause di sini, every condition. Nah, tidak menjadi pilihan jawaban yang tepat. Kemudian yang D ada juga verbnya, di sini verb tidak menjadi pilihan jawaban yang tepat. Maka jawaban yang tepat di sini adalah the rare condition. Total color blindness is the rare condition. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Total color blindness a rare condition. Menjelaskan tentang total color blindness. Oke sahabat YouTube semua, mudah-mudahan paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.